Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan jamaah pengajian rutin tawajuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, pada rutinan tawajuan ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang nomor 57. Sebelum kita membacanya, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitabnya, mendapatkan barokahnya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki satu kemampuan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadin ya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala, berkata siapa Imam Ibnu Athaillah Sakandari, an-nuru, adapun cahaya, lahu bagi nur itu al-kasfu, untuk membuka, menyingkap, menghilangkan. Wal basiratu, dan adapun basirah, mata hati, laha bagi basirah itu al-hukmu, menentukan, memutuskan, memberikan keputusan yang benar dan tidak. Wal qalbu, dan adapun hati itu, lahu bagi hati itu al-iqbalu wal idbaru, bisa menerima dan juga bisa tidak menerima, bisa mengambil juga bisa tidak mengambil. Bagaimana artinya? Makalah yang nomor 57 ini adalah pembahasan terakhir dari persoalan nur, cahaya. Karena nanti di hikmah yang nomor 58 itu pembahasannya sudah berbeda. Kemarin kita membahas nur itu mulai dari warid. Warid itu datang kepada diri kita, diberikan oleh Allah kepada diri kita yang layak memang mendapatkan warid, dan dalam bentuknya warid itu kemudian kita mengenal namanya nur, cahaya. Cahaya itu kemudian di makalah hikmah yang nomor 55 disebutkan al-anwar matoyal qulub wal asrar. Nur itu adalah kendaraan. Yang kedua, nur itu adalah junudullah,
tentara Allah yang diberikan kepada hamba yang layak mendapatkannya. Itu nur. Fungsinya nur ini adalah al-kasfu. An-nur lahu al-kasfu. Dengan nur itu kemudian kita bisa menyingkap, bisa menghilangkan hijab-hijab kita dengan Allah, dan juga bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang memiliki ketaatan dan mana yang tidak taat. Maka di dalam salah satu syaratnya kemudian pembahasan an-nur lahu al-kasfu itu diibaratkan dengan seorang manusia yang masuk ke dalam gua. Gua itu gelap. Di dalam gua itu ada ular, kalajengking, semua binatang-binatang yang berbisa, tapi di sisi yang lain ada juga yang namanya emas dan perak. Lah orang yang masuk ke gua itu dalam gelap gulita mesti tidak paham mana yang emas, mana yang ular atau kalajengking. Gak paham itu. Kalau itu diambil maka kemungkinannya bisa kalajengking. Kalau diambil kemungkinannya adalah emas. Bagaimana kemudian kita tahu secara pasti itu adalah emas, itu adalah perak, itu adalah kalajengking, itu adalah ular? Maka yang dibutuhkan adalah nur, penerangan. Jenengan kalau masuk ke rumah dalam kondisi gelap lah mesti nyalakan lampu. Itu nur. Kita untuk mengatakan bahwa ini baik, ini tidak baik, itu kita membutuhkan nur. Kalau kemarin kita mendapatkan pelajaran ada 3 nur itu, ada nurul apa? Masih ingat? Wah. Ada nurul bidayah, ada nurul mutawassithah, dan ada nurul nihayah. Di dalam nurul bidayah itu ada juga yang kemudian disebut dengan nurul ilmi. Yang disebut dengan nur di sini adalah al-ilmu. Makanya orang itu disuruh oleh Nabi dan bahkan mencari ilmu itu menjadi wajib minal mahdi ilal lahdi, karena untuk mendapatkan nur dari Allah dalam rangka apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jelas itu. Maka di dalam kitab ini kemudian dikatakan yani an-nur allati yaqifu Allah fi qalbil murid wa huwa al-ilmul ladunni. Jadi nur yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu bentuknya adalah ilmu laduni. Pernah dengar tidak? Jadi ini yang spesial. Kalau kelas awam kemudian kita mendengar al-ilmu, tapi ada nur yang diberikan Allah kepada orang yang luar biasa, dan itu bernama ilmu laduni. Enggak belajar, enggak tahu apa-apa, kemudian dikasih nur oleh Allah, bisa tahu segalanya. An lahu al-kasfu, dengan ilmu laduni itu kemudian dia menyingkap sesuatu kebodohan itu, ketidaktahuan itu kemudian disingkap menjadi sebuah pengetahuan. Nanti ini yang kemudian diartikan oleh beberapa orang dengan al-kasfu, mukasafah, orang yang tahu dan masuklah kepada barang-barang yang gaib. Bagaimana di dalam hikam kasful ma'ani. Jadi kalau kita tahu dapat nur ini, maka kita dapat menyingkap makna-makna dari emas, perak, ular,
dan kalajengking. Kita bisa mampu memahami makna dari sholat dan juga mampu memahami makna orang yang tidak sholat. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu tahu. Kalau kita masih belum tahu atau pura-pura tidak tahu, berarti nur yang ada di dalam hati kita belum jejak di dalam hati. Karena di dalam Sadiliyah itu kemudian disebutkan al-kasfu itu bukan jadi mukasafah. Mukasafah itu bukan makom yang ditempati oleh orang yang sudah mukasafah, bukan. Mukasafah itu adalah arid, datang dan pergi, kadang bisa, kadang tidak. Arid itu. Makanya sama dengan orang yang khusyuk. Orang kalau sholat nggak bisa kemudian dia mengatakan saya khusyuk mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Nggak ada, Pak. Yang bisa khusyuk, ini khusyuk di dalam thariqah ya, bukan khusyuk di dalam syariat. Kalau khusyuk dalam syariat gampang. Kalau khusyuk dalam thariqah nggak bisa kemudian kita khusyuk mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu. Kenapa? Karena itu bentuknya adalah arid. Kadang kita khusyuk di dalam niat, tidak khusyuk di dalam yang lain. Pikiran kita kemana, hati kita kemana, dan lain sebagainya. Nah itu kalau sama dengan itu. Jadi kasaf itu di dalam dunia Sadiliyah itu harus ditopang oleh ilmu. Maka penting kemudian orang-orang Sadiliyah itu selalu mengatakan harus mencari ilmu. Jadi mencari ilmu laduni itu bukan pergi ke gua bertapa minta kepada Allah dikasih ilmu, itu bukan ilmu laduni. Yang dimasukkan dengan ilmu laduni di dalam dunia Sadiliyah kemudian harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak belajar, tidak memiliki ilmu tentang persoalan-persoalan tauhid itu, maka apapun yang datang kepada kita tidak pernah bisa kita bedakan apakah ini baik atau tidak baik. Lah banyak orang-orang yang tersesat di dalam ihwal mukasafah ini. Banyak. Jadi orang yang mukasafah itu kalau sudah melihat ya sama kayak tirai itu, Pak. Jadi tirai itu kalau ketika dibuka kelihatan, ketika ditutup tidak kelihatan. Nah itu adalah ihwal, satu keadaan yang disebut dengan mukasafah. Dan kasaf ini tidak bisa kemudian kita peroleh tanpa sebab. Maka kemarin kita bahas salah satu sebab untuk mendapatkan nur bidayah dan yang lain itu adalah dzikir istiqomah. Dzikir istiqomah. Dzikir bisa, istiqomahnya yang susah. Jadi makom ihwal mukasafah di dalam dunia thariqah itu adalah ihwal pertama, satu keadaan pertama yang harus dimasuki oleh orang. Pasti. Jadi kalau jenengan ketika berada di sini, dzikir, istiqomah dan lain sebagainya, suatu saat pasti akan berada dalam satu titik, satu keadaan yang disebut dengan al-kasfu.
cuman tidak terus-terusan al-kasfu. Ada bisikan, kalau kemarin kita ada bisikan hati, ada bisikan dari arid itu kepada diri kita, yang kita tidak pernah tahu siapa yang berbisik kepada diri kita. Tapi kalau kemudian kita selalu istiqomah di dalam zikir itu, maka kita bisa membedakan siapa yang berbisik dan siapa yang tidak, yang nibul. Ada nur ilahiyah dan ada nur as-saitoniyah. Ada bisikan yang memang lahir dari Allah kepada kita, ada bisikan setan yang ingin menyesatkan kita. Nah itu kalau sudah masuk di dalam sebuah ikhwal yang kasaf itu, pasti akan mendengar itu, pasti bisikan-bisikan itu. Lah orang yang tidak ditopang oleh ilmu, akhirnya berusaha untuk mengatakan semua bisikan yang hadir pada diri kita itu dianggap baik. Maka tidak jarang kemudian orang-orang yang berjalan dalam dunia thariqah terpeleset pada ikhwal pertama, dan itu adalah al-mukasafah. Apakah kemudian dekat dengan Allah? Ya kalau terpeleset tidak, jatuh ya benar. Tapi kalau sudah kasar, nah ini yang kedua, kebiasaan-kebiasaan kita, orang-orang yang ahlu thariqah. Kebiasaannya ketika kita sudah mendengar itu, bisikan-bisikan nur itu dalam hati kita berhenti zikir itu. Seakan-akan kemudian itu adalah tujuan kita. Padahal dalam dunia thariqah bukan itu tujuannya. Itu hanyalah sebatas efek dari zikir yang kita istiqomahkan dalam setiap malam. Maka muncullah arif, maka muncullah nur. Itu adalah pemberian Allah kepada diri kita, bukan tujuan kita. Nah, banyak orang yang berhenti ketika sudah mukasafah, itu berhenti zikirnya. Nah, ini yang kemudian tidak selalu diwanti-wanti oleh Imam Abul Hasan Asadili. Orang yang berjalan dalam dunia thariqah kalau sudah masuk di dalam ikhwal yang disebut dengan al-kasfu, jangan pernah berhenti berzikir kepada Allah, karena itu yang juga akan menjadi tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak di dalam hadis juga ada kahusni ta'ah wa qabihul maksiyah. Jadi al-kasfu itu untuk mengerti maknanya ketaatan dan juga buruknya kemaksiatan. Kalau kemarin kita mendengar begini, kalau kita sholat saja hanya menggugurkan kewajiban, boleh toh? Boleh. Tapi tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Al-kasfu, nur yang diberikan Allah kepada diri kita, itu menyingkap bahwa ketaatan sholat kita itu harus mampu kita rasakan dan betul tahu bahwa sholat itu nikmat. Jadi kalau kemudian kita mampu untuk merasakan itu semua, tidak usah diperintah Allah sholat, tetap sholat. Seandainya tidak diperintah, tetap sholat. Kenapa? Karena kita menemukan kenikmatan dan kebaikan di dalam sholat itu.
Sebaliknya kalau kemudian orang itu menemukan kenikmatan di dalam keburukan, kemaksiatan, maka itu bukan dari nur Allah, tapi itu dari nur syaitoniyah. Kok bisa begitu? Maka di dalam hadis Nabi kemudian orang yang dimurkai oleh Allah, maka Allah mengutus setan untuk menjadi wakilnya, dan setan memberikan nurnya kepada orang itu. Nah, itu nur. Yang kedua adalah wal basiratulaha al hukmu. Setelah tahu mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang maksiat, maka al-basiratulaha al-hukmu, basiroh kita, mata hati kita itu memutuskan. Ada beda, ada basor, ada basiroh. Ada mata kita ini yang disebut dengan basor, ada basiroh, mata hati kita. Basor, mata ini mau normal apalagi tidak normal, bisa melihat kalau ada cahaya. Coba gelap, dimatikan semua kayak tadi, kelihatan? Tidak kelihatan. Pasti membutuhkan nur, pasti membutuhkan cahaya. Begitu juga dengan basiroh kita, mata hati kita itu juga membutuhkan nur, basiroh. Dari mana nur itu? Dari Allah. Akibat kita istiqomah di dalam zikir, istiqomah menyembah pada Allah. Itu pemberian Allah. Tapi kalau mata hatinya itu sudah tidak mampu melihat, sekalipun sehat, tubuhnya sehat, melihat kemiskinan kemudian tidak pernah berempati, melihat kejahatan bukan ditolong tapi coba kalau lihat kecelakaan di jalan, masa langsung ditolong? Tidak, tapi di video dulu, difoto dulu. Apakah itu kemudian basirohnya hidup? Sehat, orang yang memvideo sehat. Matanya kelihatan, tapi basirohnya yang tidak kelihatan. Kenapa kemudian tidak kelihatan basirohnya? Karena tidak ada nur ilahiyah di dalam basiroh itu. Maka banyak orang yang kemudian kalau kita bingung terhadap sesuatu, bertanyalah kepada mata hati kita. Jangan membohongi diri kita. Bertanya kepada mata hati kita, apakah ini perbuatan ini adalah baik untuk kita lakukan atau tidak? Kalau mata hati kita mengatakan tidak dan sampai melakukannya, berarti ingkar terhadap basiroh itu dan juga ingkar kepada nur ilahiyah. Kalau ingkar kepada nur ilahiyah, berarti dia melompat kepada nur yang disebut dengan syaitoniyah. Hati-hati. Ini yang kemudian di dalam basiroh dan basor. Wal basiroh allati hiya ainul qalbi laha al-hukmu. Basiroh yang menentukan, bukan ilmu kita, bukan mata kita. Idrakul amri allati sahatuhu wa kusifa laha anhu bin nur
fa innahu kama la yumkinu idrakul basar al mahsusati illa bil anwar al-dhahir kasamsi wasiraji. Basirah pasti membutuhkan nur untuk memutuskan. Sudah enggak sholat, sudah enggak taat, ngaji tidak, zikir tidak, mau diputuskan pakai apa hidup kita? Mau diputuskan dengan ilmu kita. Ilmu kita kalau kemudian tidak dibarengi dengan nur, maka dia akan menjadi dolim, menjadi gelap. Maka banyak kemudian orang yang berilmu tapi tidak digunakan untuk kemanfaatan orang banyak, bahkan menghancurkan orang lain. Banyak. Jadi kalau sampai bertanya sekarang, siapakah pelaku-pelaku koruptor atau koruptor di Indonesia? Sampai mau mengatakan mereka adalah orang bodoh? Tidak. Mereka adalah orang-orang pintar, sarjana, sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa ilmunya kemudian menjadi sebab dia melakukan praktik yang merugikan banyak orang? Maka hanya ada satu yang kemudian bisa kita katakan, basirohnya mati. Nur tidak pernah diberikan oleh Allah kepada orang itu karena dia tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun, dari kalangan apapun, kalau sudah nur basirohnya tidak ada, maka dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau nggak mampu membedakan itu, berarti keputusannya adalah keputusan yang mungkin benar, mungkin tidak benar. Nah, ini yang kemudian kita membutuhkan nur basirah, mata hati kita. Baru kemudian yang ketiga, wal qalbu lahu al-iqbal wal idbar. Setelah kita tahu bahwa sholat itu baik, tidak sholat itu tidak baik, membantu orang itu baik, tidak membantu orang itu tidak baik, melakukan ini baik, melakukan itu tidak baik. Kalau sudah tahu itu semua, berarti kita harus mampu menentukan diri kita, harus memilih mana yang harus kita jalani dan mana yang tidak perlu kita jalani. Dengan apa? Dengan hati. Ini yang kemudian hati ini yang kemudian disebut di dalam hadis itu, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salatil jasadi kullu wa idza fasadatil jasadi kullu. Jadi nur yang ada di dalam basirah, nur yang ada di dalam diri kita, itu kemudian mengantarkan hati kita menentukan satu pilihan untuk kita jalani. Maka yang penting kemudian adalah menjaga nur ilahiyah itu tetap menyala dalam diri kita. Menjaga. Bagaimana menjaga nyalanya? Ya terus istiqomah di dalam zikir, istiqomah di dalam melakukan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam mengingat Allah. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita menemukan hakikat sesuatu. Hakikat itu bukan diilustrasikan sebagai Tuhan, bukan. Kita menemukan makna yang sebenarnya.
Hidup itu untuk apa? Kita menemukan makna sebenarnya. Sholat itu untuk apa? Menemukan makna sebenarnya. Puasa nanti kita akan menemukan makna yang sebenarnya. Kalau orang sudah tahu kepada makna yang sebenarnya, tahu kemanfaatannya, tahu kenikmatannya, sudah pasti hati kita, basiroh kita akan berjalan ke arah kenikmatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah pasti. Makanya sebagian kemudian mengatakan basiroh itu adalah cahaya untuk membedakan hak dan batil. Kehidupan kita itu ada hak, ada batil, nggak ada yang remang-remang. Jadi kalau dalam hadis itu yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Jangan diremang-remang, jangan abu-abu. Yang halal katakan itu halal, yang haram katakanlah itu haram. Jangan dipelintir kemana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka iqbal wal idbar yang ada di dalam hati, menerima dan menolak itu kenapa harus ada dalam hati kita? Karena sifatnya hati itu bolak-balik, kadang taat, kadang lalai, lalai. Itu biasa. Jangan menghukumi orang yang model seperti itu. Kadang taat, kadang tidak, kadang ingat, kadang lalai. Menghukumi orang seperti itu sebagai manusia yang tidak baik juga tidak benar. Kenapa? Karena kudrat manusia itu berada dalam posisi bola balik itu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, sabbit qulubana ala dinik. Itu kita selalu berdoa dengan model-model seperti itu, karena kita tahu bahwa hati kita bola balik. Itu adalah milik manusia. Nah, bagaimana kemudian kita menetapkan hati? Nyuwun kepada Allah, barangkali Allah memberikan nurnya pada diri kita, sehingga kemudian kita istiqomah dalam amar ma'rufnya, dan kita istiqomah dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, istiqomahlah, berzikirlah. Senajan sedikit, senajan kita sibuk, jenengan bekerja, saya pun juga bekerja, siapapun juga bekerja. Tidak usah meninggalkan pekerjaan hanya untuk berzikir. Kita berzikir bisa kapanpun dan bisa dimanapun. Istiqomahlah di dalam zikir itu, dan istiqomahlah dalam mengingat Allah. Bisa jadi nur diberikan pada saat kita ngaji oleh Allah, tapi bisa jadi nur itu diberikan Allah kepada diri kita di saat kita bekerja. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena itu adalah otoritas Allah, bukan otoritas kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit penjelasan yang berada dalam hikmah yang 57. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nur yang diberikan Allah kepada diri kita, nur basiroh yang ada dalam diri kita, sehingga kemudian kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjalani kehidupan kita dengan nur cahaya ilahi, sehingga kemudian kita selalu berdampingan dan berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi